مشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومن عمر مجلس المبارك ومشايخنا ومشايخنا خصوصا مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخنا وأشياخنا ومن عمر هذا المسجد المبارك ووالدينا وأمهاتنا وأماتنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وما أحسن حال العبد إذا ضرب أو حبس أو شتم بسبب قيامه بحقوق ربه وأمره بطاعته ونهيه عن معصيته. ذلك دأب الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين، كما هو منقول في أخبارهم ومعروف من سيرهم وآثارهم. ولا خير في الجبن والضعف المانعين والضعف المانعين من نصرة الدين ومجاهدة الظالمين الفاسقين، كردهم إلى طاعة الله رب العالمين. فإن الغضب لله والغيرة عند ترك أوامره
wartikabi nawahihi wa zawajirihi ka'anna sya'nul anbiya'i wassalihina wa bidzalika wusifu washtaharu wa urifu kama warada fil hadithi annahu alaihi salatu wassalamu kana la yaghdabu li nafsihi fa idzan tuhika syai'un min hurumatillahi ta'ala lam yakum li ghadabihi syai'un kama qala alaihi salatu wassalam hatta haqqa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qawluhu al-haqq wa ma lahu fin nasi min sadiqin wa qala ta'ala fi wasfi ahbabihi minal mu'minina adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im wa tabayyana anna al-mu'mina al-kamila la yaqdiru an yamlika nafsahu inda musyahadatil munkarati min bighairiha inda musyahadatil munkarati hatta yughayyiraha aw bihali aw yuhala bainahu wa baina dzalika mimma la taqata lahu ala daf'ihi wa ma ahsana alangkah bagusnya alangkah indahnya keadaan seorang hamba idza duriba apabila dipukul au hubisa ditahan au syudima dicaci maki bisa babi qiyamihi dengan sebab melaksanakan dia dengan hak-hak Tuhannya kewajiban Tuhannya dan dengan sebab memerintahkan dia untuk mentaati perintah Tuhannya wa nahyihi dan melarang daripada maksiat kepada Tuhannya. Dzalika yang demikian itu da'abul anbiya perjalanan atau jalan para nabi dan para rasul dan para wali dan para salihin wal ulama'i dan perjalanan ulama-ulama amilin ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya sebagaimana yang dinakal dikutip di dalam hadis-hadis mereka dan diketahui daripada syiarihim perjalanan hidup mereka. Syiar jamak sirah perjalanan hidup atau riwayat hidup yang baik, artinya dikenal di dalam perjalanan atau riwayat hidup mereka wa atharihim dan langkah-langkah mereka. Wala khaira fil jubni tidak ada kebaikan sama sekali di dalam takutnya dan lemahnya terhadap orang dan lemahnya melarang dari
melarang dari menolong agama. Wa mujahadatil zalimi, dan memperjuangkan melawan orang-orang zalim. Wal fasiqin, dan melawan orang-orang fasik. Liraddihim, untuk mengembalikan mereka kepada taat kepada Allah Tuhan sekalian alam. Fa innal ghadaba, karena bahwasanya marah, murka karena Allah, wal ghirata, dan kecemburuan pada meninggalkan perintah Allah, wartikabi, dan di dalam mengerjakan larangan-larangan Allah, wa zawajirihi, dan mengerjakan zajir, apa yang dicegah oleh Allah. Sya'nul anbiya, adalah keadaan atau sifat para nabi. Wassadiqin, sifat orang-orang yang benar. Wabidzalika, dan dengan yang demikian, usifu, mereka disifatkan. Wastaharu, dan dengan dia mereka menjadi masyhur, mereka terkenal. Wa urifu, dan mereka diketahui. Kama waroda, sebagaimana datang dalam hadis, annahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah tidak pernah marah karena dirinya. Fa idzan tuhika, maka apabila dilanggar, dikoyak, dirusak sesuatu daripada keharaman-keharaman Allah, lam yukim, maka tidak berdiam dirinya sedikit pun. Tidak berdiam dirinya bertindak, tidak berdiam dirinya sedikit pun. Wa kama qala alaihi salatu wassalam fi haqqi Umar bin Khattab, dan sebagaimana yang telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qaulahul haq, akan perkataan Umar yang benar. Wa ma lahu fin nasi min sadiqin, dan tidak ada bagi Umar dalam menyuruh yang baik, dalam munkar, seorang kawan, seorang teman pun. Jadi kalau maksiat biar teman dia larang, ya, biar dia ini teman, kalau nggak kerja minta kebaikan dia suruh. Itu nggak ada memandang teman di dalam menyuruh yang baik, larang yang munkar sedikit pun. Kama qala, sebagaimana yang telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam fi haqqi, kama waqala, dan berfirman Allah Ta'ala fi wasfi anbiya'i, fi wasfi ahbabihi, dan sebagaimana berfirman Allah Ta'ala dalam mensifatkan kecintaannya, kekasihnya, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Adillatin alal mu'minin, adillatin, bersikap rendah diri bagi mukmin, atau bersikap lembut kepada orang mukmin. Aizatin, dan bersifat gagah dan keras atas orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, hal keadaan mereka selalu berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut celaan orang yang mencela dalam berjuang jalan Allah. Fatabayyan, maka nyatalah, teranglah, annal mu'mina, bahasanya orang mukmin yang sempurna, la yaqdiru, tidak mampu, tidak kuasa untuk menahan dirinya ketika menyaksikan
ketika menyaksikan segala kemunkaran sehingga dia merubahnya au bihalin au yuhala, atau sehingga didindingi, dihalangi antaranya dan antara yang demikian bima la taqata lahu, dengan sesuatu yang dia tidak mampu melakukan baginya atas menolaknya. Wa ammal munafiqu wallahu a'lam. Ini salah satu tingkatan orang yang menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, itu yang paling tinggi ini. Orang yang tidak menyerah walaupun dipukul, walaupun ditahan, walaupun dianiaya, tetap diperintah yang baik, larang yang munkar. Ini yang dikatakan orang yang berjuang di hadapan raja yang zalim, walaupun dia dibunuh, itu nanti kalau dia mati syahid dan akan dekat dengan Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi yang meninggal dalam perang Uhud. Ini tingginya tingkatan orang nyuruh baik, melarang munkar, tidak pandang korbankan dirinya. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan dia ingin berjuang dan Allah masih lihat dirinya, takut dianiaya, takut dicela, takut hilang hartanya, takut hilang jabatannya. Ini nggak termasuk di sini. Tapi kalau ini paling tinggi. Jadi bila orang berjuang di jalan Allah, nyuruh yang baik, larang munkar, walaupun dia harus dipukuli, disiksa, ditahan, dia nggak peduli, tetap diperintahkan yang baik, larang munkar. Ini paling tinggi. Makanya al-amir bil ma'ruf, yang nyuruh baik dan munkar di hadapan raja, walaupun dia dibunuh, tetap disuruh baik, dia larang munkar, biar dibunuh dia nggak peduli. Ini yang mati begini, mati syahidnya, nanti makomnya dekat Sayyidina Hamzah. Ini paling tinggi. Nah, makanya Abi Abdullah mengatakan di sini, wa ma ahsana, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, itu dipuji, sangat bagus, sangat indah. Siapa? Keadaan seorang hamba bila dipukul, ditahan, dicaci maki dengan sebab mendirikan, menegakkan kewajiban Tuhannya dan menyuruh untuk mentaati Tuhannya, itu adalah wafihi min fil akhbarihi. Jadi fihi, dia tetap menjalankan perintah Allah, suruh jalan Allah, larang jalan yang munkar, wa fihi an maksiatihi. Jadi walaupun dia dipukul, dicela, tetap dia jalankan perintah Allah itu, nyuruh yang baik, larang yang munkar. Itu dzalika da'bul anbiya. Kalau itu yang dilakukan, itulah perjalanannya Nabi. Itu Nabi jalannya begitu. Itu perjalanan para nabi dan para rasul dan aulia dan salihin. Ini kita jadikan pegangan. Jadi kalau kita pengen masuk ikutin jalan Nabi, suruhlah yang baik, larang yang munkar, walaupun kita diancam, dipukul, ditahan, tetap jalankan itu. Nah, itu kalau kita jalankan itu alangkah indahnya dan baiknya, karena itu perjalanan para nabi. Jangan kita takut karena diri kita akan dianiaya, yang kita takut karena pangkat kita akan dicopot,
Jangan kita takut karena kita akan dihina orang. Jangan, jalan terus. Ya. Itu perjalanan nabi-nabi, orang saleh dan ulama amilin. Ulama yang amalkan ilmunya. Kama huwa, seperti hal itu telah diceritakan, dinakol dalam hadis-hadis mereka. Wa ma'rufun, dan sebagaimana itu pun sudah diketahui daripada perjalanan hidup mereka dan juga langkah-langkah mereka. Itu perjalanan hidup para nabi, anbiya, sholihin begitu. Langkah hidup mereka begitu. Wala khaira fil jubni. Kesimpulannya, nggak ada kebaikan di dalam kita takut dan lemah untuk melarang yang munkar dan menyuruh yang baik. Nggak ada. Nggak ada kebaikan kalau kita takut menolong agama dengan nyuruh kebaikan dan melarang munkar. Nggak ada kebaikannya. Ada Habib Abdullah. Dan wal fasiquna, dan nggak ada kebaikan kita ini takut di dalam melarang munkar dan menyuruh kebaikan, atau lemah di dalam kita dan lemah daripada melarang dari lemah yang menghalangi kita, maniin, lemah yang melarang kita dari menolong agama. Jangan lemah. Nggak ada kebaikan kalau kita lemah untuk menolong agama. Ya. Dan nggak ada kebaikan kalau kita lemah untuk berjuang melawan orang zalim dan orang fasik. Kenapa? Liraddihim ila taatillah, untuk mengembalikan mereka jalan Allah. Jangan lemah. Ajak orang fasik, ajak orang zalim untuk kembali kepada jalan Allah. Jangan lemah. Jangan takut diancam. Ya. Fa innal ghadaba lillah. Ini dia punya ilatnya. Kenapa orang yang begitu kuat menyuruh baik yang munkar tidak takut dirinya dihisab, nggak takut dirinya dianiaya atau ditahan? Ini kata Habib Abdullah, fa innal ghadaba lillah wal ghirata, karena bahwasanya sesungguhnya murka karena menjalankan perintah Allah, dan juga ghirah ini bahasa kata cemburu, artinya takut pada meninggalkannya. Jadi kita tidak ada kebaikan kalau orang yang takut untuk menyuruh orang taat kepada Allah. Maka marah karena Allah dan cemburu ketika mereka meninggalkan perintah Allah, sama cemburu khawatir. Jadi kalau lihat orang tinggal kepada Allah, kita khawatir jangan-jangan dia celaka. Nah, kita khawatir, cemburu. Karena bahwasanya marah karena Allah, cemburu ketika meninggalkan perintah-perintah Allah, dan juga ketika irtikab melakukan larangan Allah itu wazawajirihi, dan cegahan-cegahan Allah. Fa innal anbiya bis, itu nggak ada kebaikan. Jadi kalau orang ini nggak larang orang berbuat baik, berbuat jahat, nggak perintah orang berbuat baik karena takut, itu nggak ada baiknya. Kalau takut, nggak ada kebaikan padanya. Nah, kenapa? Nah, karena sya'nul anbiya was-siddiqin, itu adalah keadaan para anbiya dan keadaan orang yang benar. Wa bidzalika, karena itulah mereka disifatkan mereka adalah amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka disifatkan nyuruh yang baik, larang yang munkar, tidak takut celaan orang, tidak takut ancaman orang. Itu sifat mereka. Washtaharu, dan itu yang masyhur.
Yang dikenal sifat para nabi dan anbiya itu menyuruh baik, larang munkar, tidak takut sama siapapun. Nah, tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Itu sifatnya para nabi yang masyhur. Wa'ulifu, dan itu yang dikenal di mereka. Itu dikenalnya nabi, anbiya itu adalah nyuruh yang baik, larang munkar tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa dia ini takut diancam, takut dibunuh, takut dikatain, enggak, tetap dilaksanakan. Itu sifat para nabi. Ya, kama waroda, sebagaimana telah datang dalam riwayat hadis, annahu bahasanya Nabi SAW karena la yaghdabu nafsi. Nabi enggak pernah marah karena dirinya dicela, dirinya dikatain, dirinya aniaya. Nabi enggak pernah marah. Sampai sifat Nabi dikatain, dicela, diludahin, Nabi gak marah. Ada seorang perempuan Yahudi, tiap Nabi lewat dicela, dikatain, diludahin, gak marah. Bahkan ketika dia lewat, kok gak ada yang ludahin saya, gak ada yang celak saya. Nabi tanya-tanya, kemana tuh perempuan yang suka nyela saya? Sakit ya Rasulullah. Dia sakit, lagi datang ke rumahnya nengokin. Nah, kita boro-boro kalau kita bilang sakit nengokin, kita apain? Sumpahin boleh, racunin boleh, tapi Nabi enggak tengokin. Itu yang perempuan Yahudi sampai, engkau nengokin saya? Iya, karena dalam Islam disuruh kalau orang sakit tengokin. Nangis dia sampai ajarkan saya juga, saya masuk Islam. Tuh, kelembutan Nabi bikin luluh hatinya, kekafirannya hilang, keyahudiannya hilang, masuk Islam. Itu akhlak Nabi kita Muhammad. Enggak pernah mundur walaupun dicela, dikatain. Tapi wa faidan tuhika syai'un min hurmatillah, maka apabila dicela, intihak atau dikoyak, apabila dirusak sedikit dari kehormatan Allah, lam yukim al-ghadabuhu li ghadabihi syai'un. Jadi kalau umpama agama dicela, nggak pernah diem Nabi untuk marah, langsung Nabi marah. Kalau diri celak, Nabi nggak marah. Dirinya dikatain, Nabi gak marah. Diceli, aniaya, Nabi gak marah. Tapi kalau agama sudah dirusak, nah ini marah luar biasa Nabi. Baru Nabi marah. Itu kama qala alaihi salam fi haqqi Umar, seperti Nabi katakan pada hak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu akan perkataan Umar yang benar. Umar begitu. Jadi kalau dia yang baik, dia bela. Dia berkata yang hak, berkata yang benar. Wa malahu fin nasi, dan apa yang ada bagi manusia min sedikit. Jadi kalau Umar kalau lagi nyuruh yang baik, nggak ada teman. Biar teman kalau salah dibilangin. Kalau lagi larang yang munkar, nggak ada teman. Biar teman kalau kerjaan munkar dia larang. Umar. Kita kan kadang-kadang teman kesian, teman aneh, jangan dilarang. Nggak ada Umar. Biar teman kalau salah dia tegur, biar teman kalau melanggar dia luruskan. Ini Umar dalam dia menyuruh baik, para munkar, nggak ada teman, nggak ada kawan. Nih. Kalau sekarang nggak enak, dia separtai sama saya, nggak ada. Biar dia satu teman, satu partai, satu golongan, kalau salah dia tegur. Umar la sadiq lahu. Ya, nggak ada pertemanan di dalam menyuruh yang baik, larang munkar. Itu Nabi puji Sayyidina Umar. Wa qala ta'ala fi wasfi ahbabihi, dan bersabda Nabi, berfirman Allah Ta'ala dalam mensifatkan kekasih-kasihnya
daripada orang mukmin. Apa Allah sifatkan kekasihnya? Adillatin alal mu'minin. Adillatin merendahkan diri, yakni berlemah lembut kepada orang mukmin. Aizatin alal kafirin, dan bersifat gagah dan keras sama kafir. Itu sifat mukmin. Kalau orang mukmin lemah lembut, kalau kafir yang dikatakan asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minal ridwan simahum fi wujihim min athari sujud. Itu sifat mukmin, lemah lembut kepada mukmin, sayang sama mukmin, sayang sama orang yang seiman. Nah, itu sifat mukmin. Tapi gagah sama kafir, biar kafir bapaknya dia larang, biar kafir temannya dia larang. Aizat. Jadi gagah sama kafir. Yang lebih hebat lagi, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Engkau lihat mereka mukmin banyak sholat, banyak ruku, banyak sujud. Ketiga sifat mukmin. Lemah lembut kepada sama mukmin, keras kepada orang kafir, dan banyak ibadah, banyak sholat malam. Nah, sehingga Allah berikan simahum fi wujuhihim, tanda orang mukmin kelihatan di mukanya, bukan di zatnya. Simah fi wujuhihim, di mukanya. Banyak sujud, banyak sholat, kelihatan mukanya. Min athari sujud, karena banyak sujud. Ini mukmin. Ya. Allah sifatkan kayak begitu. Yujahiduna fi sabilillah. Dan orang mukmin selalu berjuang di jalan Allah. La yu'akhafuna laumata laim, dan sifat orang mukmin enggak pernah takut terhadap celaan orang yang celak. Siapapun celak, kalau nyuruh yang baik dia enggak takut. Siapapun celak, kalau larang yang jahat, larang yang munkar, dia enggak takut. Nih. Ya. Fatabayyana. Maka kata Habib Abdullah, maka nyatalah bahwa orang mukmin yang sempurna la yaqdiru ayyamlika nafsah. Orang mukmin yang sempurna enggak bisa menahan dirinya ketika menyaksikan kemungkaran. Ini mukmin yang benar lihat munkar enggak bisa nahan. Dia mesti larang, dia mesti mencegahnya. Enggak bisa nahan diri dalam melihat kemungkaran hatta yughayyiraha, sampai dia merubahnya, menghilangkan kemungkaran itu. Au yuhala bainahum, atau dihalangi antara dia dan antara kemungkaran itu dengan yang dia tidak mampu lakukan, sehingga ada penghalang yang tidak bisa dilakukan. Ya umpama di tengah-tengah dia melarang munkar, ada binatang buas yang mana lewat diterkam, nah baru dia nggak bisa. Itu kecuali ada penghalang yang dia nggak mampu untuk menolaknya. Yuhata bihi ayat fa'ahu, kecuali ada penghalang yang nggak bisa tolaknya. Itu mukmin. Wa ammal munafiqu, adapun orang munafik, al munafik beda lagi. Maka sampai sini dulu munafik, nanti akan datang kita terus. Kita mukmin dulu ya. Allahu a'lam.